Hai, kembali lagi bersama saya di pembelajaran kimia materi kelas 12. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang alkanal atau aldehida. Aldehida atau alkanal yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi CHO. Sifat-sifat senyawa aldehida adalah yang pertama sifat fisik. Aldehida dengan 1-2 atom karbon berwujud gas pada suhu kamar dan berbau tidak enak. Yang kedua, aldehida dengan 1-12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dan berbau sedap. Yang ketiga, aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Dan yang keempat, aldehida suku rendah dapat larut dalam air. Sebaliknya, aldehida suku tinggi tidak larut dalam air. Yang kedua, sifat kimia. Oksidasi adalah senyawa yang bersifat reduktor kuat sehingga dapat mereduksi senyawa yang bersifat oksidator lemah. Aldehida dapat diidentifikasi dengan reaksi Fehling dan Tollens. Oksidasi aldehid ini menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, adisi. Adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jika senyawa yang mengadisi bersifat polar, maka gugus yang bersifat lebih positif akan terikat pada atom oksigen, sedangkan gugus negatif terikat pada atom karbon. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isomer aldehida. Aldehida memiliki dua jenis isomer, yaitu isomer struktur dan isomer fungsi. Kita bahas terlebih dahulu isomer struktur. Diingat kembali bahwa senyawa-senyawa dikatakan berisomer struktur apabila memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya senyawa butanal yang berisomer struktur dengan 2-metilpropanal, di mana keduanya memiliki rumus molekul yang sama yaitu C4H8O tetapi strukturnya berbeda. Pada butanal, keempat atom karbonnya termasuk rantai induk dan tidak bercabang, sedangkan pada 2-metilpropanal, rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon dan terdapat 1 cabang metil. Kita lanjut ke isomer fungsi aldehida. Isomer fungsi adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Dalam hal ini, aldehida berisomer fungsi dengan keton karena keduanya memiliki rumus umum yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Untuk aldehid, gugus fungsinya CHO, sedangkan untuk keton, gugus fungsinya COR. Contohnya adalah senyawa propanal yang berisomer fungsi dengan propanon, di mana keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3He6O. Selanjutnya, kita bahas reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aldehida. Yang pertama, reaksi Cannizzaro, yaitu reaksi dalam suasana pekat atau suasana basa kuat. Contohnya di sini metanal. Dua molekul metanal HCOH direaksikan dengan alkali pekat dan kuat NaOH. Itu akan menghasilkan senyawa metanol tambah natrium format. Reaksi yang kedua yaitu reaksi PCl5 berlebih. Reaksi yang terjadi ini adalah etanal bereaksi dengan PCl5 akan menghasilkan CH3CHCl dan ditambah POCl3. Reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi dengan H2. Adisi diingat lagi adalah pemutusan ikatan rangkap atau perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Di sini rumus umum RCOH diadisi dengan H2 menghasilkan suatu alkohol. Rumusnya adalah RCOH. Contohnya di sini adalah CH3COH diadisi dengan H2 akan menjadi etanol. Reaksi yang keempat yaitu reaksi adisi dengan HCN. Aldehid bereaksi dengan HCN akan membentuk senyawa yang namanya
hidroksil karbonitril, atau rumusnya adalah RCCNOH. Reaksi yang kelima adalah reaksi oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Nah, reaksi ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan antara aldehid dan keton. Untuk oksidator yang dapat digunakan, contohnya reaksi Pelling dengan rumus molekulnya CuO, Tollens dengan rumus molekulnya Ag2O, KMnO4, NaIO4, atau K2Cr2O7. Nah, di antara semua oksidator yang sudah disebutkan tersebut, yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi aldehid adalah Pelling dan Tollens. Untuk oksidasi aldehid menggunakan reaksi Pelling, rumus umum reaksinya adalah aldehid atau RCOH ditambah 2CuO menghasilkan asam karboksilat yang rumus umumnya adalah RCOOH, dan tembaga oksida yang rumus molekulnya adalah Cu2O. Nah, Cu2O yang dihasilkan ini merupakan endapan berwarna merah bata. Contohnya adalah reaksi etanal dengan Pelling yang menghasilkan asam etanoat dan endapan merah bata dari Cu2O. Kemudian untuk oksidasi aldehid menggunakan reaksi Tollens atau Ag2O, rumus umum reaksinya adalah aldehid atau RCOH ditambah Ag2O menghasilkan asam karboksilat dengan rumus umumnya RCOOH dan endapan perak. Contohnya reaksi antara propanal dan Tollens dapat menghasilkan asam propanoat dan endapan perak. Pembuatan senyawa aldehida. Senyawa aldehida dapat dibuat dengan yang pertama oksidasi alkohol primer. Alkohol primer dapat teroksidasi menghasilkan suatu aldehida dengan katalis kalium bikromat dan asam sulfat. Reaksinya seperti ini. Misalnya ada etanol dengan menggunakan katalis kalium bikromat yaitu K2Cr2O7 dan H2SO4 akan membentuk etanal atau CH3COH dan ditambah air. Kemudian pembuatan yang kedua adalah dengan cara mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas. Ini juga masih sama, yaitu etanol dialirkan di atas tembaga yang dipanaskan pada suhu 250 derajat akan menghasilkan etanol ditambah air. Nah, yang ketiga pembuatan senyawa aldehida adalah dengan pemanasan garam kalsium asam monokarboksilat jenuh dengan kalsium format. Reaksinya seperti ini. CaCH3COO2 kali, ini adalah kalsium asetat, ditambah dengan CaHCOO2 kali akan membentuk 2 molekul dari etanol dan juga menghasilkan air atau H2O. Kegunaan senyawa aldehida. Ada beberapa contoh kegunaan senyawa aldehida. Yang pertama, formalin. Formalin merupakan larutan 40% formaldehida yang digunakan untuk mengawetkan makanan, mengawetkan organisme yang sudah mati, dan sebagai desinfektan dan antiseptik. Yang kedua, etanal atau asetaldehid merupakan bahan baku pembuat lem dan obat penenang. Dan yang ketiga, beberapa jenis aldehid yang lain yaitu sinamaldehid merupakan pemberi aroma yang khas pada kayu manis. Begitu juga vanilin, itu merupakan senyawa aldehid yang memberi aroma khas pada buah vanili.